Super panas? Lagi-lagi penghargaan individu tertinggi dalam sepak bola diperebutkan oleh beberapa pemain bintang yang statistiknya bukan main-main. Lalu di antara beberapa pemain bintang dunia, siapa yang paling layak memenangkan Ballon d'Or 2024-25 di antara 5 pemain? Yamal, Dembele, Vitinha, Mendes, dan Raphinha. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, saya selaku pemilik akun pemula ini sangat meminta kalian untuk membantu subscribe akun ini dan tekan lonceng agar kalian selalu update tentang sepak bola. Terima kasih yang sudah bantu subscribe, semoga kalian mudah rezeki. Jadi, kita akan kupas data resmi terbaru hingga 17 Juni 2025, meliputi performa di Liga Domestik, Liga Champions, Nations League, plus statistik individu seperti gol, assist, key passes, dribble, dan tindakan bertahan. Tujuannya supaya kita punya pandangan jelas, bukan hanya dari pengamatan, tetapi dari data. Yuk, mulai dari Lamine Yamal. Lamine Yamal tampil luar biasa bersama Barcelona. Hingga 17 Juni, ia mencetak 9 gol dan 15 assist dalam 35 laga La Liga, dengan sekitar 1,8 key pass per pertandingan, serta 5 dribble sukses per laga. Di pertandingan Copa del Rey dan Super Spanyol, dia mencetak 10 kontribusi gol, dengan catatan 4 gol dan 6 assist. Di Liga Champions, Yamal juga impresif. Dia menciptakan 9 kontribusi gol dalam 13 pertandingan. Dari data under 23 dan sempat jadi pemain muda terbaik, ia tampil di fase knockout dan memberi kontribusi vital bagi Barca. Di UEFA Nations League bersama Spanyol, ia main 7 kali dan mencetak 3 gol serta 1 assist, rata-rata 0,43 gol per laga, dengan passing akurasi hampir 80%. Menjadi pencetak gol termuda di babak knockout dan mendapatkan Man of the Match di semifinal melawan Prancis. Statistik defensifnya juga berkembang. Rata-rata 1,2 tackle dan 0,5 intercept per laga, cukup baik untuk winger muda. Dengan kombinasi gol, assist, dribble, dan kontribusi defensif, ditambah narasi sebagai fenomena remaja, Yamal bisa jadi kandidat serius. Kemudian kita bahas Vitinha. Vitinha dari PSG punya peran besar sebagai gelandang serang dan kreator. Di Ligue 1, ia mencetak 5 gol, 2 assist, dan 31 chances created. Dia menjadi jenderal tengah paling terang ketika PSG menjuarai Liga Champion. Dia menjadi pemain dengan visioning yang bahkan masuk top 3 visioner terbaik musim ini. Apalagi ketika PSG bermain di final melawan Inter, peran Vitinha di sini sangat berpengaruh. Hampir semua gol aliran bolanya mulai dari kaki sang jenderal Vitinha. Ia juga punya rata-rata 1,19 key pass per 90 menit, sukses dribble 1,15 kali per 90, dan tackling interception masing-masing 1,86 dan 0,75 per 90. Data MB menyebut Vitinha berada di 98% percentile passing forward dan progressive passes, key passes di 61%, sangat impresif. PSG jadi juara Liga Champions musim ini, dan Vitinha tampil konsisten di semua laga knockout. Kontribusinya mencecah 6 gol assist. Untuk Nations League, dia mampu membawa Portugal menjuarai trofi mayor ketiga mereka. Vitinha jadi motor lini tengah, meski data spesifik belum tersedia. Vitinha sangat lengkap, ofensif, kreatif, dan defensif, serta berperan dalam trofi besar klub dan timnas. Kandidat yang solid. Masuk ke pemain bertahan si hitam muda Nuno Mendes, bek kiri PSG dan Portugal, juga tampil memukau. Di Ligue 1, ia mencetak 1 gol dan 4 assist dari 24 laga, 0,21 GA per 90 menit. Di Nations League, ia mencatat 13 tackle, 52 recovery dalam 10 laga, rata-rata 1,3 tackle dan 5,2 ball recoveries per laga. Data MB menunjukkan ia termasuk 85% percentile chances created dan 96% percentile progressive passes untuk fullback. Namun, posisi fullback membuatnya sulit diperhitungkan di Ballon d'Or, namun statistiknya sangat solid dan ia bagian dari tim juara. Kemudian ada pemain dengan speed yang memukau yaitu Ousmane Dembele. Di bawah asuhan Luis Enrique dia mengalami kebangkitan besar. Di Ligue 1, ia mencetak 21 gol dan 6 assist dari 29 laga, 1,09 game match, total 27 gol contributions. Di Liga Champions, ia mencetak 8 gol 4 assist, penghasilan kontribusi gol terbanyak bagi pemain PSG di kompetisi tersebut. Artinya total lebih dari 40 gol assist sepanjang musim, performa yang menarik semua perhatian para voter. Masih ada kelemahan. Perannya di timnas Prancis belum konsisten, dan kemampuan defensifnya hanya sekitar 0,6 tackle per laga, minim. Meski begitu, kontribusi besar di klub dan posisi dalam tim juara berikan alasan kuat bagi Dembele. Masuk ke pemain yang namanya hilang seketika di kandidat Ballon d'Or setelah Barca digagalkan Inter di semifinal Liga Champion, monster Hansi Flick, Raphinha. Jadi bintang utama Barcelona musim ini. Ia mencetak 18 gol dan 9 assist di La Liga dari 36 laga, 0,57 GM dan total 27 gol contribution. Lebih impresif lagi, total 34 gol dan 25 assist di semua kompetisi,
jadi La Liga Player of the Season dan membawa Barca menjuarai treble domestik. Di Liga Champions, ia mencetak 13 gol dari 14 pertandingan, termasuk gol penting di semifinal. Statistik membuatnya sangat kuat. Salah satu top performer Spanyol, terpilih MVP La Liga, dan jadi wajah kebangkitan Barca di bawah Flick. Kesimpulan, dari 5 nama, Raphinha punya paket lengkap. Trofi domestik, performa luar biasa, statistik top di seluruh kompetisi, plus penghargaan individu, MVP. Dembele punya output gol assist terbanyak dan kontribusi tinggi di Liga Champions, poten kandidat bagi penghargaan global. Yamal unggul di sisi naratif dan bakat muda, Vitinha penuh kontribusi dan gelandang lengkap, Mendes tampil hebat sebagai fullback. Tapi realitas Ballon d'Or cenderung mengutamakan penyerang produktif. Raphinha dan Dembele adalah dua nama terkuat nggak cuma dari data, tapi juga narasi musim ini. Lalu dari data di atas, kira-kira siapa yang paling layak memenangkan Ballon d'Or musim ini? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa tekan follow agar tidak ketinggalan berita bola selanjutnya.